Jadi perkembangan aksara yang ada di Nusantara itu berakar dan berasal dari India. Kenapa? Karena aksara yang berkembang di Nusantara itu berakal dari aksara Pallawa. Oke, lanjut nih Kak Ning tentang budaya di Indonesia yang dimana banyak juga diadopsi. Maksudnya akulturasi dari India. Gimana itu Kak Ning budaya? Kalau kita bicara tentang budaya ya, pengaruh budaya India di Indonesia, kalau misalnya kita search itu ada banyak, ada pengaruh dari seni, arsitektur, kemudian nanti ada bahasa, aksara, kemudian makanan. Kalau kalau kita bahas tentang di seni itu ada seni pertunjukan. Bahkan sampai sekarang itu ada namanya seni pertunjukan Ramayana yang ada di Jogja. Nah, meskipun itu pakai kebudayaan lokal, tapi kan ceritanya dari Ramayana. Sama juga kayak wayang itu emang asli Indonesia, tapi ceritanya tidak terlepas dari cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata. Yang dimana unsurnya itu kan dari kebudayaan India ya, Ramayana dan Mahabharata. Terus kalau dari arsitektur banyak peninggalan ya yang besar, contohnya itu adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur ya. Itu adalah salah satu bukti penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia gitu. Bahkan kalau kita lihat itu Prambanan Temples itu persis sama mirip sekali dengan candi yang ada di Orissa. Terus kalau misalnya kita bicarain pengaruh budaya India di Indonesia, itu kita bisa lihat dari bahasa dan aksara. Jadi perkembangan aksara yang ada di Nusantara itu berakar dan berasal dari India. Kenapa? Karena aksara yang berkembang di Nusantara itu berakal dari aksara Pallawa. Pallawa itu aksara dari India Selatan. Kemudian aksara yang berkembang di Nusantara itu seperti aksara Batak, aksara Rejang, terus aksara Bali, aksara Jawa, aksara Bugis, itu turunannya dari aksara Pallawa tadi. Oke, ternyata banyak sekali ya hubungan di sejarah dan juga budaya antara India dengan Indonesia. Nah, kalau tadi kan kita ada membahas 3 hal itu tadi, sejarah, budaya, sama diplomatik. Nah, diplomatik ini sebenarnya krusial sih untuk dibahas, tapi kita kan mau tahu juga tuh hubungan diplomatik antara India dan Indonesia. Gimana sih Kaning? Kalau hubungan diplomatik itu kan hubungan antara negara. Jadi sebelumnya kita tuh bahas pada saat Indonesia dan India belum jadi negara. Oh iya, benar. Jadi sebenarnya dalam proses menjadi sebuah negara yang melepaskan diri dari penjajahan itu pada waktu itu ya, awalnya orang-orang India yang tadi kita sebutkan ada dari abad ke-19 datang ke Medan gitu. Bahkan mereka ada laskar untuk membantu orang Indonesia melawan penjajah. Oh iya. Ya, jadi mereka sebenarnya dibawa sama orang Inggris gitu kan dari Malaysia dan Singapura untuk menjadi kuli perkebunan. Kemudian mereka mendirikan laskar karena kan Indonesia dan India sama-sama negara yang dijajah, Bet. Iya, jadi benar. karena rasanya sepenanggungan, sependeritaan, jadi mereka ikut di dalam barisan dan melawan penjajahan pada saat itu yang ada di Medan. There is a history like that. Ya, kalau misalnya mau baca itu ada di buku Lukman Sinar, karya Lukman Sinar, Sejarah Bangsa India di Sumatera, judulnya. Karya Tengku Lukman Sinar. Note that. Oke. Terus karena karena aku suka baca juga kan, jadi aku ada satu buku kebetulan, tapi bukunya lagi nggak di sini. Kalau di sini kan aku bawa, tapi waktu itu aku bawa ke Kerala ke tempat suami, jadi bukunya ketinggalan di sana. Ada satu pembahasan di dalam buku itu yang menyatakan Indonesia pernah membantu India dalam krisis pangan pada tahun 1946. Nanti aku kasih bukunya di sini ya. Jadi waktu Indonesia 1 tahun setelah merdeka, sudah menjadi sebuah negara, dan Indonesia ingin membuktikan bahwasannya ini loh, kami sebuah negara bisa menolong negara lain. Iya benar. Pada saat itu ada seorang wartawan India yang datang ke Indonesia, yang kemudian menjumpai Sultan Syahrir dan mengatakan bahwasanya mereka punya krisis pangan. Mereka nggak ada beras, dan setelah perumusan dan perencanaan untuk pengiriman beras dari Indonesia ke India itu ada sekitar 1.000 ton seperti itu, dan hasilnya itu sekitar 3 atau 5 bulan perumusan, kemudian
kita mengirimkan beras itu ke India. Tapi dalam apa ya, bentuk terima kasih India kepada Indonesia telah mengirimkan beribu ton tadi, karena beras kan makanan pokok, Beb. Karena kalau misal kita nggak makan ya we will die. Gitu kan? Right. Mereka mengirimkan tekstil dan rempah. Itu dikirimin dari kapal. Jadi nanti aku mungkin rekomendasiin buku supaya teman-teman juga bisa baca gitu kan. Dan di dalam buku itu yang bikin haru itu adalah surat-surat yang ditulis oleh Soekarno kepada si Nehru, kepada Nehru, kepada si Nehru, kepada Jawaharlal Nehru. Itu kayak isinya itu tentang kami juga penanggungan seperti kalian. Jadi kayak kita best di situ, kayak Soekarno sama Nehru bestie gitu. Ya udah, kita merumuskan, karena itu kan bukan suatu hal yang mudah untuk mengirimkan banyak ton gitu, mulai dari panennya segala macam. Nah itu memang dirumuskan oleh Soekarno dan juga Syahrir pada waktu itu. Jadi kita mengirimkan itu ke sana. It's so heartwarming to know this kind of story, this kind of connection of the culture and the diplomatic. So it's very good discussion for today podcast. Oke, Meredos. So podcast kali ini kita sudah membahas banyak hal nih. Beberapa hal sih sebenarnya, yang dimana kalau banyak hal juga itu membutuhkan waktu berjam-jam untuk membicarakan, karena there is a lot of information, there is a lot of history, there is a lot of culture, and there is a lot of relations, diplomatic, or anything about India and Indonesia. So today is a good discussion with Mrs. Ning Arumdani. Tadi Kani juga udah merekomendasikan beberapa buku, dan ya semoga dengan adanya pembahasan ini kita lebih banyak membaca, lebih banyak mencari lagi, mengeksplor informasi lagi, yang dimana kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi, atau kita tidak bisa melihat dari sisi negatif saja, karena there's a lot of positive things in the world, bukan hanya antara hubungan satu negara dengan negara lain, tapi in the world there's a lot of information. Jadi ya tadi kayak yang sudah kita bahas di awal tentang bad comments, itu sih sebenarnya ya terserah mereka gitu. Tapi ada baiknya kita banyak berdiskusi tentang hal baik, dan kita juga banyak membaca dan mengeksplor ilmu pengetahuan. Itu sih. Karena podcast ini kan proyek baru, jadi mungkin kita mulai dari India dan Indonesia dulu. Iya, benar. Sebagai kita orang Indonesia yang membahas dan segala hal tentang India, dan jadi juga mungkin kita ada baiknya pecinta India gitu. Jadi ada baiknya kita mendiskusikan antara Indonesia dan India sebagai tema podcast awal. Mungkin nanti next kita bakal bahas tentang yang spesifik India, kayak Bollywood, terus tentang kehidupan di India, Indian culture, Indian food, dan lain sebagainya. Kami harap para penonton juga dapat mendapatkan suatu hal yang baru, informasi yang baru gitu. Okay, so that's all for today from Jayhan and Ming. So see you next time. Abna Khayal Ratna.